Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Firman Maulana dengan NPM 207060558, Muhammad Hilmi Padilla dengan NPM 207060555, kemudian saya sendiri Nisrina Nurasna, NPM 2070642. Kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS Project Base untuk mata kuliah Sosioteknologi dan Informasi dengan judul Penerapan Teknik Web Scraping pada Situs E-commerce Tokopedia dengan Node.js. Materi pembahasan yang pertama itu ada web scraping, kemudian ada pre-processing, kemudian ada implementasi web scraping pre-processing dengan Node.js, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pada materi pertama ini akan dijelaskan mengenai web scraping. Web scraping adalah proses pengambilan sebuah dokumen semi terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti HTML dan XHTML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut yang digunakan untuk kepentingan lain. Bahasa markup adalah bahasa komputer yang menggunakan tag untuk mendefinisikan elemen dalam dokumen. Nah, untuk tahapan web preprocessing yang kami gunakan dalam UAS kali ini ada 4, yaitu tokenization, filtering, stemming, dan lower caching. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Dipersilakan. Ya, eh, selanjutnya ada pre-processing. Pre-processing ini adalah tahapan awal yang akan dilalui dalam memproses teks. Dan pada tugas ini akan dilakukan tahapan pre-processing yang menghilangkan karakter yang tidak diperlukan, tokenization, filtering, stemming, dan lower casing. Tahapan pre-processing pertama ada menghilangkan karakter yang tidak diperlukan. Misalkan apa namanya dalam bahasa markup kan ada teks-teks seperti itu. Nah, itu dihilangkan. Setelah tokenization yang merupakan proses memecah urutan karakter menjadi beberapa bagian kata atau frasa yang disebut dengan token. Nah, tokenisasi ini bisa dilakukan untuk menghitung bobot fitur atau kata pada tiap kalimatnya. Nah, ketika ada filtering, itu dapat menghilangkan kata-kata atau token yang tidak relevan. Misalkan ya, misalnya kata-kata seperti yang, akan, dari, ataupun itu. Udah gitu ada stemming yang merupakan proses dihilangkannya awalan dan akhiran pada sebuah kata untuk mendapatkan dasar dari suatu dokumen. Terus setelah itu ada lower casing. Lower casing ini bertujuan untuk mengubah seluruh huruf kapital pada teks menjadi huruf kecil. Hal ini dilakukan itu karena kata yang sama dianggap setara sehingga mengurangi duplikasi dan mempermudah pemrosesan teks. Nah, implementasi web scraping yang kita lakukan ini menggunakan Node.js terhadap e-commerce-nya Tokopedia. Data yang kita ambil itu adalah produk iPhone 14. Terima kasih kepada Hilmi. Untuk selanjutnya, implementasi akan dijelaskan oleh Firman Maulana. Dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk web scraping dengan menggunakan Node.js. Untuk library-nya sendiri yaitu menggunakan Cheerio untuk mengambil konten atau halaman web, kemudian ada Puppeteer untuk melaunch atau membuka browser, kemudian ada Natural untuk nanti digunakan pada tahap pra-processing, kemudian ada G2CP yang nantinya akan mengconvert data ke dalam format CSV, dan terakhir ada FS atau file system, fungsinya untuk menulis data. Untuk webnya sendiri akan di scraping yaitu Tokopedia. Untuk kata kuncinya yaitu iPhone 14. Halaman webnya yaitu sebagai berikut, di mana kita akan mengambil data-data seperti judul, harga, dan juga rating. Selanjutnya itu fungsi get data. Yang pertama yaitu membuka browser dengan Puppeteer, kemudian menuju membuka page baru, kemudian menuju ke URL yang sudah didefinisikan sebelumnya.
Selanjutnya itu terdapat baris kode untuk mengatasi lazy loading. Jadi lazy loading itu yaitu metode yang diterapkan guna mengurangi beban loading dengan cara menundanya. Teknik ini bertujuan agar halaman website dapat diakses lebih cepat meski terdapat konten-konten berat seperti gambar atau video. Contohnya seperti di web Tokopedia ini. Bisa diperhatikan seperti contohnya pada scroll bar sebelah kanan ini, awalnya terlihat panjang. Kemudian saat kita scroll ke bawah, scroll bar tersebut menjadi lebih pendek. Ini karena saat kita scroll ke bawah, web tersebut melakukan load data. Selanjutnya adalah mendapatkan konten HTML. Kemudian di load kontennya dengan Cheerio dan mendapatkan data produk dengan mengarahkan ke halaman HTML dengan kelas berikut ini. Untuk kelasnya sendiri kita dapat mengakses dengan klik kanan kemudian inspect elemen. Kemudian arahkan pada elemen yang akan dituju. Dan dapat terlihat tadi yaitu kelas CSS LLWVBS itu elemen card yang ada di web ini. Selanjutnya kita akan mengambil kayak seperti data-data ini, judul, harga, dan rating. Di mana ada kelas where dealing product name, kemudian ada yang lainnya seperti VD shop rating average. Setelah mendapatkan data produknya, maka kita akan looping tiap elemen tadi untuk mendapatkan judul, harga, dan rating. Dan juga kita akan melakukan preprocessing data, kemudian di-push ke array product data. Setelah di-push, kita akan simpan ke dalam file CSV dengan menggunakan library J2CV. Yang dimana file CSV tersebut kita namai products.csv. Dan terakhir yaitu meng-close browsernya. Lanjut kita akan coba menjalankan programnya. Tapi sebelum itu kita akan mencoba tanpa preprocessing data, itu hanya melakukan web scraping saja. Untuk mengambil judul, harga, dan rating. Kita save, kemudian jalankan, dan mengetikkan node dan nama filenya. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai akan ada product.csv. Kita akan coba buka di Excel. Dan ya, berikutnya adalah data yang kita scraping dari Tokopedia tanpa melakukan preprocessing. Selanjutnya kita akan coba dengan melakukan preprocessing. Kita akan komen kembali. Kemudian jadikan produk 2 agar bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Kita save, kemudian jalankan kembali. Setelah dijalankan maka akan muncul produk 2.csv. Sebelumnya di preprocessing data, yaitu yang pertama menghilangkan karakter yang tidak diperlukan. Kemudian ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata. Kemudian yang ketiga ada filtering, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak relevan atau tidak diinginkan, seperti kata-kata sambung yang akan dari itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada spamming.
stemming sendiri, yaitu menggunakan library natural. Kemudian ada lower casing, yaitu merubah semua huruf menjadi lowercase. Kita sudah simpan tadi, kita coba buka kembali untuk yang menggunakan preprocessing. Dan hasilnya seperti berikut, yaitu berbentuk keyword-keyword yang bisa digunakan. Baik, mungkin sekian presentasi untuk web scraping-nya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Firman yang sudah menjelaskan implementasi. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Hilmi. Kesimpulannya adalah web scraping bertujuan untuk mengambil data dari suatu halaman web untuk digunakan dalam kepentingan yang lain. Dengan web scraping, kita dapat mengambil data itu dan mengelola data itu tanpa kita harus melihat database website tersebut. Nah, pengimplementasian yang kami lakukan ini dengan pemanfaatan bahasa JavaScript atau Node.js. Di dalam pengerjaan terdapat beberapa proses seperti pengambilan data dari website Tokopedia dan mengolah data menggunakan preprocessing, yaitu tokenization, filtering, stemming, dan lower casing untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setelah itu data-data tersebut tuh di-convert menjadi CSV dan bisa dibuka di dalam Excel. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.